Puncaknya adalah mencari tempat, mencari kedudukan di hati manusia. Nah, ini yang namanya riya menurut syariat, mencari kedudukan di hati manusia. Jadi ketika orang melakukan ibadah, di hatinya itu hanya dia mengharap pujian, mengharap pengakuan, mengharap persaksian dari manusia. Ini yang dimaksud riya. Jadi mencari perhatian manusia sehingga mereka memuji pelakunya dan ia mengharapkan pengagungan serta pujian dan penghormatan dari orang-orang yang melihat dan yang menyaksikannya. Ini riya. Ya. Nah, adapun sum'ah itu sebagaimana disebutkan oleh hadis Nabi SAW, man samma'a samma'allahu bihi. Ya, dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, Rasulullah SAW menyebutkan man samma'a, barang siapa yang memperdengarkan. Ya, apa memperdengarkan itu apa? Ya, barang siapa yang memperdengarkan, menyiarkan amalnya, maka Allah akan menyiarkan aibnya. Masya Allah. Ya, barang siapa yang menyiarkan amalnya, maka Allah akan menyiarkan aibnya. Lah, yang dimaksud menyiarkan di sini itu adalah supaya orang tahu. Niatnya itu supaya orang kagum, supaya orang memuji, supaya orang takjub. Tujuannya begitu. Karena menyiarkan amal itu ada 3 macam bentuknya. Jadi tidak semua amal yang diperlihatkan, amal yang dicatat, minta dicatat atau minta disiarkan itu tidak semua dihukumi riya. Ya, tidak semuanya dihukumi riya. Jadi ada rinciannya. Jadi amal yang ditampakkan, yang disiarkan itu ada 3 macam. Yang pertama ditampakkan atau disiarkan itu supaya orang lain mengikutinya. Ini yang pertama. Supaya orang lain termotivasi, supaya orang lain semangat, supaya orang lain mengikuti jejaknya. Maka ini adalah baik dan hukumnya boleh. Sudah jelas ya. Jadi menyiarkan amal, menampakkan amal, memberitahukan amal itu ada 3 macam. Yang pertama supaya diikuti oleh orang lain, supaya memberi motivasi pada orang lain, maka yang demikian adalah baik dan hukumnya boleh. Yang pertama. Yang kedua, menyiarkan amal, mengumumkan amal itu sebagai pertanggungjawaban, seperti jamiah pengajian mendapat amanah, ya, dana yang cukup besar untuk sosial. Lah ini kadang-kadang kalau tidak disiarkan
disalurkan kemana saja, dibelikan apa saja, ya, dibelanjakan apa saja, dan diperuntukkan untuk siapa, kalau tidak dijelaskan, tidak disiarkan, dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Ya, dikhawatirkan menimbulkan fitnah. Ini, itu yang kedua. Ya, seperti lembaga-lembaga, ada baksos, ada bencana, ada bantuan untuk dakwah-dakwah di pelosok. Lah, ini perlu disiarkan sebagai pertanggungjawaban, maka ini boleh. Nah, yang ketiga adalah menampakkan amal, menyiarkan amal supaya orang kagum kepadanya, supaya orang takjub kepadanya, mengakuinya, memuliakannya dan menyanjungnya. Ini yang dilarang. Supaya orang lain tahu kepada dirinya, pengakuan. Ya, pengakuan. Maka di sini jamaah sekalian, kalau amal itu merupakan amal pribadi, maka ada dua pembahasannya. Saya ulangi, kalau amal itu bentuknya pribadi, maka ada dua bentuknya. Ditampakkan itu hukum asalnya boleh, tapi kalau disembunyikan itu jauh lebih utama. Ya, ini biar zoomnya bisa kelihatan, Ustaz. Apa ini mundur, Ustaz? Kelihatan, Ustaz? kurang sini, Bu. Ngedepnya sini, Bu. Oh, nyeluntak nih. Ini kenapa, Bu? Nah, dah ya. Nah, jadi ada amal yang ditampakkan tadi ada 3 macam bentuknya. Yang 2 hukumnya boleh, yang 1 tidak boleh. Nah, sekarang apa perbedaan riya dengan sum'ah? Perbedaan riya dengan sum'ah adalah kalau riya itu identik dengan amal-amal dohir yang berupa perbuatan-perbuatan amal. Ya. Adapun sum'ah identik dengan amalan-amalan yang berupa ucapan. Amalan-amalan yang berupa ucapan. Nah, ini perbedaan antara riya dengan sum'ah. Dan jadi poin pertama kita membahas tentang hukum, tentang definisi riya. Yang kedua, kita membicarakan perbedaan antara riya dengan sum'ah. Ya, ini yang kedua. Adapun yang ketiga, hukum riya adalah haram. Hukum riya adalah haram. Itu yang ketiga. Poin 4. Poin yang keempat, istilah-istilah dalam masalah riya. Yang keempat, istilah-istilah dalam masalah riya. Di dalam sebuah hadis Nabi SAW disebutkan
Rasulullah SAW menamakan riya itu ada 3 nama. Rasulullah SAW menamakan riya itu dengan 3 nama. Yang pertama, beliau menamakan riya itu dengan istilah syirkul khafi. Rasulullah SAW menyebutkan riya itu dengan nama syirkul khafi, syirik tersembunyi. Ya, syirik tersembunyi. Nah, dikatakan syirik tersembunyi itu karena pelaku-pelaku riya itu tidak sadar. Pelaku-pelaku riya itu tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah riya. Bahkan tidak sedikit orang yang akan riya itu memakai dalil, aku tidak bermaksud pamer loh ya, aku tidak bermaksud menunjukkan lo ya. Ini mau riak, dalil dulu dikeluarkan. Saking tersembunyinya syirik ini. Makanya harus hati-hati dalam urusan ini. Ini yang istilah yang pertama. Yang kedua, Nabi menamakan riya itu dengan syirkus sarair. Syirkus sarair, syirik yang samar. Dari kata-kata sirri. Nah, jadi sirri itu bukan cuma nikah saja. Ya, syirik itu ada yang sirri. Dikatakan nikah sirri karena nyamar-nyamar. Ya, supaya tidak banyak yang tahu. Sedikit disembunyikan, sedikit ditutupi, tapi sedikit ditampakkan. Itu namanya nikah sirri. Nah, itu yang kedua. Nabi SAW menamakan sirkus sarair, syirik yang samar. Makanya di dalam tafsir Ibnu Katsir, menyebutkan ketika menjelaskan surat Al-Baqarah pada ayat 22, ya, ketika beliau menafsirkan surat Al-Baqarah ayat 22, ya, di akhir ayat fala taj'alu lillahi andatan wa antum ta'lamun, dan janganlah engkau menjadikan Allah itu tandingan-tandingan, ya, sekutu-sekutu, sedangkan kalian mengetahui. Maka ketika beliau menjelaskan ayat ini, itu menjelaskan bahwa syirik kecil itu lebih samar daripada semut hitam yang berjalan di atas batu yang hitam di waktu yang gelap. Ini namanya syirkus sarair. Saking samarnya. Jadi pelaku-pelakunya pun jarang yang sadar. Makanya harus hati-hati kita dalam masalah ini. Harus sangat hati-hati.
Kemudian yang ketiga, Nabi mengistilahkan atau menamakan syirik kecil, riya itu dengan sebutan syirkul asghar, syirik kecil. Nah, perlu kita ketahui jamaah sekalian, ibu-ibu yang berbahagia, perlu kita ketahui bahwa Nabi menyebutkan syirik tersembunyi, syirik samar, syirik kecil itu hanya istilah saja. Namun hukum dosa riya itu termasuk dosa besar. Awas perhatikan. Hukum dosa riya termasuk dosa besar. Ini baik, itu istilah di dalam bahasa riya. Ya. Sekarang kita masuk poin yang keempat. Sebab riya. Apa yang menyebabkan orang terjerumus di dalam riya? Apa yang menyebabkan seseorang terjerumus di dalam riya? Usul riya, pokok pangkal riya. Pokok pangkal riya. Jadi sumber utama riya itu adalah hubbul jah, cinta atau kecintaan seseorang kepada pangkat atau kedudukan. Ini Masya Allah. Perhatikan. Ini pokoknya, ini sumber dasarnya riya itu karena orang hubbul jahi, sangat cinta kepada pangkat atau kedudukan. Nah, adapun kalau dirinci itu bisa dikembalikan kepada 3 pokok utama yang menyebabkan orang terjerumus di dalam riya itu. Ini makanya ibu-ibu, terutama ibu-ibu, hati-hati dalam masalah ini. Ini bisa, Masya Allah, na'udzubillah. Ya, mari kita lihat. Jadi kalau dirinci, sumber pokok sebab utama orang terjerumus di dalam riya itu ada 3. Apa saja? Yang pertama senang menikmati pujian atau sanjungan. Ini senang menikmati pujian atau sanjungan. Ini yang menjadi sumber utamanya itu di sini. Sehingga kalau orang beramal, beraktivitas, hatinya itu kosong dari iman kepada Allah itu. Hatinya kosong daripada mengharap pahala akhirat. Gak ada iman kepada Allah, bukan mencari pahala dari Allah. Tapi yang disibukkan hatinya adalah amalku ini diketahui orang apa tidak. Kenapa hubungannya dengan diketahui? Karena kalau diketahui ingin mendapatkan pujian-pujian dan sanjungan-sanjungan itu. Lah ini berlawanan dengan ikhlas. Yang namanya ikhlas
Itu dikatakan oleh para ulama, an la tatluba ala amalika syahidan ghairallah. Masya Allah, ini ya, yang dikatakan ikhlas itu adalah bahwasanya kalian tidak mencari, Anda tidak mencari pengakuan, Anda tidak mencari persaksian atas amal-amal yang Anda lakukan kepada selain Allah. Itu yang namanya ikhlas. Tidak butuh diakui, nggak butuh disaksikan, nggak butuh ucapan terima kasih, nggak butuh balesan. Itu ikhlas murni karena Allah dan mengharap pahalanya. Ini yang menjadikan amalan-amalan yang berat itu menjadi ringan. Ikhlas. Ini yang menyebabkan amalan-amalan sulit menjadi mudah, amalan-amalan yang semrawut menjadi sederhana, amalan-amalan yang berat itu jadi ringan. Obatnya ikhlas. Kenapa? Karena ikhlas itu orang tidak mencari persaksian. La tatluba ya syahidan, la tatluba madah, tidak mencari pujian, tidak mencari persaksian. Wala jaza wala syukura, tidak membutuhkan balas budi, kan? Nggak arep-arep dibales, nggak membutuhkan ucapan terima kasih. Kita nolong lepas kepada Allah. Soal orang mau mengucapkan terima kasih itu bukan urusan kita. Orang tidak mengucapkan terima kasih pun kita tidak berkurang amalnya. Itu ikhlas. Makanya ringan. Ini yang menjadikan amal berat menjadi ringan. Ini yang menjadikan jalan menuju istiqomah. Ikhlas. Ini sebab pertama. Jadi yang menyebabkan orang terjebak di dalam riya itu karena senang dengan pujian, menikmati pujian, menikmati sanjungan. Sementara yang namanya ikhlas tidak membutuhkan itu semua. Tidak butuh dipuji, tidak butuh disanjung, tidak butuh diakui. Mari kita lihat potret, gambaran yang diberikan Allah Ta'ala dalam Al-Quran, bagaimana bentuk amal yang ikhlas. Kita buka surat Al-Insan, surat 76, pada ayat 8 dan ayat 9. Surat Al-Insan, surat 76 ayat 8 dan ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa yut'imuna at-ta'ama ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, dan mereka memberikan makanan yang disukainya kepada orang miskin, kepada anak yatim dan orang-orang yang ditawan, sambil berkata, sesungguhnya kami memberi makanan kepada kalian hanyalah karena mengharap wajah Allah. Kami tidak mengharapkan balasan dan kami tidak membutuhkan ucapan terima kasih dari kalian. Ini ikhlas.
Jadi hatinya itu dipenuhi dengan wajah Allah. Yang saya butuhkan itu pada saat saya beramal, Allah menyaksikan saya. Pada saat saya beramal, Allah bangga dengan saya. Itu yang diharapkan. Ini ikhlas. Baik, kita lanjutkan. Jadi sebab pokok utama riya mencintai pujian dan sanjungan. Sebab yang kedua, kenapa orang terjatuh pada riya? Ya. Yang kedua karena takut kepada celaan. Menghindari cacian manusia. Takut dicaci manusia, takut dicela oleh manusia. Ini faktor utama. Makanya seringkali banyak orang beramal tanpa adanya sebuah kejujuran. Ini adalah amalnya orang-orang yang tidak jujur. Makanya Syekh Utsaimin mengatakan yang dikatakan as-sidqu, perhatikan ibu, perhatikan jamaah sekalian, yang dikatakan jujur, ya, yang dikatakan sebuah kejujuran itu adalah mutabaqah adz-dzahir wal batin. Mutabaqatud dzahir wal batin. Adanya kesesuaian antara yang lahir dengan yang batin. Sesuai. Itu yang disebut dengan as-sidqu, kejujuran. Jadi kalau amal itu jujur, lahir dan amalnya, lahir dan batinnya itu sama. Lahir dan batinnya itu sama. Seperti ada ibu-ibu ketemu ibu-ibu yang lain, senyum kalau ketemu, kalau setelah lewat dirasani. Nah, ini pengecut namanya. Jelas ini? Ini pembohong, ini penipu. Hatinya penuh dengan kebencian, hatinya penuh dengan permusuhan. Ketika di hadapan dia tampakkan kasih sayang. Lihat, batin dengan wajahnya tidak sama. Nah, batin dengan wajahnya tidak sama. Jadi kalau ibu-ibu atau bapak-bapak pernah begitu, maka kalau Anda ingin tahu bagaimana sih wajahnya pembohong, bercermin. Nah, di dalam cermin itu ada wajah pembohong. Wajahnya siapa? Wajah yang bercermin. Ini faktor yang kedua, takut dengan celaan manusia. Makanya kalau ada orang seneng dengan pujian, takut dengan celaan, pasti banyak perbuatan-perbuatan penipuan, pasti banyak perbuatan-perbuatan kebohongan. Yang ketiga, penyebab pokok utama yang menjadikan orang terjerumus di dalam riya itu adalah al-khirs. Apa itu? Tamak. Sangat menginginkan terhadap apa yang ada pada orang lain. Ingin mendapatkan sesuatu yang ada pada orang lain. Al-khirs, sangat menginginkan. Nah, sehingga tidak lain kalau kita lihat di dalam dunia politik. Coba kita lihat betapa banyaknya para penipu, para pembohong ini. Bertahun-tahun tidak pernah datang ke rumah orang miskin. Tiba-tiba ditemukan fotonya duduk bersama orang miskin. Foto yang penting.
Tahu-tahu menggendong wanita tua sekali, padahal dia suka menggendong wanita muda. Yang digendong wanita muda nggak difoto, yang tua difoto. Wajah-wajah pembohong, insya Allah. Apa tujuannya? Coba, apa tujuannya? Tolabul manzilah fi qulubinas, mencari kedudukan di hati manusia supaya orang kagum, wah orangnya ini sosial, wah kemanusiaannya tinggi, wah kepedulian, itu yang dicari. Ketamaan. Masya Allah, na'udzubillah min syarri dzalik. Ya seumur-umur tidak pernah terjun ke sawah, hari itu terjun ke sawah. Yang penting fotonya. Oh, peduli dengan rakyat pedalaman. Bahkan ada sebagian yang becak. Sehari nuku keliling membawa becak. Coba setahun bohong. Cek pedot bangkean ini. Ayo gantiin wong becak-becak niku. Mestine kan ngono kok. Pak wis sampean prai saiki tak becakno. Ngono cek ngrasakne. Wong cuma botone foto, sing penting foto. Riya. Ini tiga pokok sebab utama kenapa orang terjebak di dalam riya. Saya ulangi, 3 sebab pokok yang menjadikan orang riya. 1, senang menikmati pujian dan sanjungan. 2, menghindari, takut, tidak suka dengan celaan dan cacian manusia. Yang ketiga, tamak, sangat menginginkan terhadap apa yang ada pada orang lain. Ini lihat. Kemudian yang kelima, poin kelima tentang min alamatir riya, tanda-tanda riya. Nah, itu bagaimana? Disebutkan oleh sahabat Ali radhiyallahu an, disebutkan oleh sahabat Ali radhiyallahu an, orang yang berlaku riya, al-murai, murai itu orang yang berlaku riya, yakunu talatatu alamat, ada 3 tandanya, memiliki 3 ciri. Ayo dievaluasi ini. Najinya pelan-pelan, kena banter keliwatan soal. Mari 3 ciri ini kita rasakan, kemudian kita cocokkan pada diri kita. Dari 3 ciri ini, diri kita itu ada apa enggak? Ini nggak ada yang tahu, nggak ada yang tahu. Makanya kau usah tolak-tolak. Cek aman sampean. Yes, engko istighfar di batin, tonggone cekak roh. Gue pe istighfar gue tonggone batin, oh pelakune ono kene ngono. Allah. Udah, mari kita lihat berapa ciri riya tadi. Ada 3 kata sahabat Ali. Yang pertama, dia menjadi pemalas. Dia menjadi pemalas, malas beribadah, malas berbuat baik, malas di dalam ketaatan apabila sendirian.
Wis ayo digerabak citoke dhewe-dhewe. Awak dhewe iku nek pas di oma gak ada orang, ndak ada siap, males apa ndak beribadah. Awas dievaluasi. Entah itu baca Quran. Soalnya saya dulu pernah masih bujang dulu itu Bu, saya jadwalkan karena memang jadwal kajian belum terlalu penuh. Jadi saya agendakan 2 hari sekali itu keliling ke jamaah. Nah dalam keliling ke jamaah itu sering kita temukan jamaah-jamaah ngaji itu. Saya masih bujang dulu waktu di tanah kelahiran. Ya bukan tanah suci, bukan. Di tanah kelahiran saya sana, keliling jamaah daerah Prambon sana. Saya datang satu persatu ke rumah jamaah biar tahu keadaannya jamaah, punya problem apa jamaah. Itu kita keliling ke rumahnya. Nah seringkali sebelum kita datang ke rumahnya itu kita diem dulu. Ya di luar itu terdengar suara ada jamaah yang nyetel dangdut. Ya ada yang gending-gending gitu. Nah begitu kita ucapkan Assalamualaikum langsung diganti murotal. Konangan. Ya kita diem aja, paling nggak tahu lah gitu. Ada yang bapak-bapak itu kalau malam itu Masya Allah iktikaf di depan televisi, anteng sendirian, seperti mengalahkan iktikafnya 10 malam terakhir Ramadan. Anteng nonton bal-balan mulai jam 1 sampai jam setengah 3 selesai. Mari ngono turu lali gak tahajud. Ini pertama. Tanda pertama rong ria itu dia males kalau sendirian. Ya. Males ketika dia sendirian. Itu yang pertama. Yang kedua, tanda yang kedua, dia menjadi giat di dalam beraktivitas. Dia menjadi semangat beraktivitas ketika di tengah-tengah orang banyak. Masya Allah. Ayo. Nah ini yang kedua. Lah gampang tau titenani nggih? Nggih. Yang kedua, dia menjadi giat, dia menjadi semangat, dia menjadi termotivasi di dalam melakukan aktivitas-aktivitas yang positif ketika di tengah-tengah orang banyak. Yang ketiga, ya, tanda-tanda riya. Nah ini kayaknya ini kena banyak kita ini. Kayaknya loh ya, kayaknya. Nek delok aromanya. Iya. Ini yang paling banyak. Apa itu? Dia menambah kegiatan kerjanya. Dia bertambah semangatnya, bertambah gairahnya ketika dipuji, dan berkurang ketaatan serta kebaikan ketika diejek dan dicaci maki. Masya Allah.